Ya, dan sekarang kita telah memasuki wilayah pintu masuk. Oke, kita lihat ya nanti dalamnya. Kita dibikin jadi tempat Ya, ini museumnya. Ya, ini tampak keluar gedung Museum Pengkhianatan, di mana ini merupakan salah satu gedung Monumen Pancasila Sakti. Ya, di sini ada beberapa gedung-gedung kecil. Dan di sebelah kanan saya ini adalah gedung Paseban. Terdapat sejarah di dalamnya. Ini adalah sejarah pemberontakan PKI di Cirebon. Nah, peristiwa penangkapan Amir Syarifuddin. Pawai PKI Jakarta. Proses pengangkatan jenazah dari sumur maut yang tadi. Berikut sejarah. Ya, Ibu, kira-kira pendapat Ibu tentang monumen ini gimana? ini menurut pendapat saya penting karena perjalanan sejarah bangsa tuh tahap-tahapnya harus ada dan harus Ada kekurangan apa aja yang harus diperbaiki dari monumen ini? kalau menurut saya dibilang kekurangan mungkin nggak bisa ya karena memang fasilitas yang tersedia begitu tapi kalau menurut saya untuk meningkatkan apa namanya daya tarik untuk melihat tempat ini itu yang kurang untuk apalagi untuk generasi muda gitu ya harusnya mereka tahu bahkan mereka sama sekali belum lahir mungkin orang tuanya juga belum lahir bahkan jadi terlupakan sayang sekali. Oh ya, makasih Ibu ya atas wawancaranya. Kasih. Ya, dan sekarang kita berada di sumur maut atau yang biasa disebut dengan lubang buaya. Di sini banyak sekali pengunjungnya. Coba kita bisa lihat bareng. Dalamannya
bagaimana sejarah gedung ini dimulai? Jadi gedung ini dibangun oleh zaman Presiden Soeharto, yaitu pertama adalah gedung Museum Paseban, ya, itu adalah dibangun pada akhir ya. Gedung ini menceritakan yaitu persiapan-persiapan pemberontakan yang dilakukan oleh sesi khusus PKI sampai dengan penculikannya. Kalau saat dibangun pertama itu diceritakan dalam 11 diorama, namun dalam renovasi dihilangkan 3 diorama dan ditambah menjadi 16. Yang dihilangkan adalah karena tidak berhubungan langsung dengan kejadian G30 SPKI. Dan kondisi gedung ini yang dari dulu sampai sekarang kira-kira ada perubahan apa aja? Kalau secara isi tidak ada perubahan, ya. Kalau perubahan hanya terjadi harwat, yaitu pemeliharaan dan perawatan. Di antaranya adalah pengecatan, ya, genteng yang turun atau melorot dan genteng yang jatuh karena kejatuhan buah. Nah, di situ hanya itu aja. Tapi rehab total belum, kecuali gedung Paseban tadi yang saya ceritakan. Kira-kira Bapak bisa ceritain secara singkat gak sejarah G30 SPKI? Ya. Sejarah G30 SPKI itu terjadi karena PKI merasa sakit hati terhadap TNI Angkatan Darat. Karena hanya TNI Angkatan Darat yang melarang atau tidak menyetujui lahirnya Angkatan Kelima yang ingin didirikan oleh PKI. Karena telah dilatih di sini memakan waktu biaya yang banyak. Ternyata saat pengusulannya ditentang oleh TNI Angkatan Darat. Makanya PKI memutarbalikkan fakta dengan cara menfitnah TNI Angkatan Darat yang bunyinya di dalam TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Presiden Soekarno. Dewan Jenderal itulah pejabat struktural di dalam TNI Angkatan Darat. Rencananya yang diculik adalah 7 jenderal. Namun dalam pelaksanaannya, Jenderal Abdul Haris Nasution dapat meloloskan diri. Dan ada penggantinya yang wajahnya mirip dengan Pak Abdul Haris Nasution, yaitu Letu Pierre Andreas Tendean. Makanya yang dibunuh di Desa Lubang Buaya itu 6 jenderal dan 1 salah tangkap. Di samping itu masih ada 2 orang lagi yang tidak termasuk direncanakan oleh PKI tapi terbunuh, yaitu putri Pak Nasution yang namanya Ade Irma Suryani. Saat kejadian dia lagi tidur, mendengar suara tembakan dia kaget, nangis dan oleh tantenya dibawa lari. Karena dianggap musuh, PKI menembak 4 kali. 3 kali kena Ade Irma, sekali kena tangan tantenya. Sempat dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto selama 6 hari. Hari ke-7-nya pulang ke Sukabumi. Suka seneng bumi tanah alias almarhum. Itu adalah sekelumit tentang kejadian di Desa Lubang Buaya ini. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya telah mengizinkan kita untuk interview Bapak.